Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah menjelang takjil. Syukur alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan keberkahan, kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah puasa kita ini memasuki hari yang ke-7 ya. Hari ke-7, ada yang ke-8. Mudah-mudahan diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sonten menika panjenengan sedaya tasik diberikan kekuatan Islam, kekuatan iman dan kekuatan takwa, sehingga dengan beragama Islam ini panjenengan sedaya tasik ngurip-nguripi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, khususipun melampaui ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa-puasa yang lalu, puasa sekarang dan mungkin puasa yang akan datang akan diberikan pahala yang terbesar dan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini saya akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1672. Panjenengan kalau misalnya belajar hadis itu macam-macam riwayatnya, ada ilmunya, ada sanadnya, ada riwayatnya. Sehingga saya mengutip dari riwayat Abu Dawud tentang bagaimana orang itu melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak mesti orang melakukan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Orang yang melakukan kebaikan itu jangan mengharap kita itu akan dibalas dengan kebaikan. Ngene apa boten? Itu yang harus kita mengerti. Sehingga ketika kita itu beramal, bersedekah, beraktivitas, tiba-tiba kita yang sudah melakukan aktivitas baik, melakukan amal yang baik, tiba-tiba ada orang yang membalasnya dengan tidak baik. Nah, ini harus siap. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, memberikan wanti-wanti menungso sedaya mangke di akhir zaman. Ketika orang itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharap kebaikannya, tapi yang kita harapkan adalah ridho dari Allah, ridhonya. Guru mesti wongku membalas dengan kebaikan. Ketok ya awake dhewe ku apik, tapi mesti wong guru mesti nerima. Makanya ibadah itu panjenengan biasanya niku kan waos ketika takbir dibaca terus baca ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Itu sebenarnya yang harus kita dasari ketika kita itu takbir berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus panjenengan niku sumpah inna sholati sak temene salat kula niki. Nah, salat wa nusuki niku ibadah. Nusuki ibadah. Ibadah napa? Ibadah iku burung mesti salat tok, poso tok, zakat tok. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain. Panjenengan misalnya ngeresiki masjid, itu ibadah. Mencari kebutuhan untuk keluarga, ibadah. Ini namanya manusuki. Bahasa Arab manusuki. Panjenengan menghadiri majelis taklim, juga ibadah. Panjenengan yang sudah menerima tamu, menyenangkan tamu, itu juga ibadah. Itu ikrar ketika sholat, wanusuki. Wa mahyaya, termasuk dalam kehidupan kita. Mahya itu haya, hidup itu penuh dengan perjuangan. Makanya para pengurus takmir masjid, takjum dan seluruh peserta yang sebagai panitia maupun pengurus takmir, ketika kita itu ada orang ono unen-unen sing boten sekeco pun jaraken mawon.
Karena itu ibaratnya kita itu menanam. Wong jenenge wong nandur iku nandur sakmono akeh gak mesti panene ana sing apik. Maka dari itu hidup itu pasti membutuhkan perjuangan. Nah, perjuangan hidup itu di dalam surat As-Saff ayat 2 Allah menjelaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Hafal panjenengan. Innallaha sak temene Gusti Allah niku yuhibbu seneng mencintai yuqatiluna yuqatilu itu qatala yuqatilu lek belajar bahasa Arab yuqatiluna seneng wong sing berjuang. Lah berjuang itu kalau di zaman Rasulullah itu berjuang mesti menghadapi orang kafir, mesti perang melawan orang-orang musyrik. Termasuk zamannya sahabat-sahabat Utsman bin Affan, sahabatnya Abu Bakar itu dulu perang melawan orang pelit, medit. Sopo sing gak gelem zakat mesti ditangkep bahkan diasingkan. Karena waktu itu orang tuh kaya-kaya semuanya tapi tidak mau zakat. Lah itu namanya yuqatiluna, memerangi seseorang. Termasuk di zaman sekarang ini yuqatiluna fi sabilillahi. Lah termasuk ngopeni masjid itu kan berperang juang sabilillah. Sabilillah itu kan sabil itu jalan yang lurus, yang jalan itu nanti akan diberikan kemudahan kalau para pejuang itu melakukan dengan ikhlas. Nah, kalau wingi misalnya sing imam gak teko nang di wong iku pun gak usah grundel, karena wong itu mesti ana butuhne, keperluane, ana masalahe sendiri. Yang penting di situ terjadwal. Sehingga jadwal lagi ngoten misalnya Cak Jum nih. Waduh, sekarang tak jadwal lagi, aku lah kesel kabeh lho, nilai keikhlasannya rada ilang. Diuji kan? Ini termasuk namanya berjuang. Aku ngepel masjid, wah, kaya Pak Kandar ini coba bola-balik gak usah. Tapi arek pelayu nih, wis gak ada ngepel. Lah, nilai perjuangannya sudah hilang. Lah, orang masuk surga itu kan caranya beda. Pintu surga ini mangke kata Bapak Ibu sekalian. Ada pintu namanya orang yang ahli puasa, pintu yang namanya ahli sholat, pintu yang namanya ahli sodako, pintu yang namanya ahli zakat, pintu yang namanya ahli berjuang. Nah ini berjuang. Pintu ada orang yang suka menolong orang, memudahkan orang. Ibarat lingkaran stadion itu lho. Stadion itu lek badhe melebet kan ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, ada pintu VIP. Nggih napa mboten? Nah, panjenengan lek misale salat nggih sregep, zakat, sedekah nyenengno wong, gak gampang nglarani wong, gak gampang loro ati, lah itu masuk surga itu mesti pintu VIP. Sama. Lah lek wong misale kepengen mlebu surga itu kan harus berduyun-duyun, mlebu stadion itu kan berduyun-duyun sampai rebutan ya apa yang penting kan mlebu stadion menyaksikan sepak bola, menyaksikan hiburan. Jalannya beda. Sama dengan panjenengan iki. Kita sudah merencanakan contohnya Cak Jumadi sing jadwal, Pak Bokandar gawe jadwal takjil. Kok dilalat di tengah perjalanan tadi ada orang lupa atau lungo atau lain, sudah memang itu yang penting kita sudah menyusun dengan baik. Begitupun sama ketika dijadwal ono sing misalnya takjil wau lho ya apa sih jadwalku kok gak di tarik-tarik aku lho, akhirnya jadi dilokno itu sebenarnya kita itu mengambil kebaikan orang lain, dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah. Nek kepen kuat imane ya sering dilokno. Nggih pun gampang ngamuk. Orang itu lek dilokno ngamuk, itu berarti atine gorong ditoto. Lah itu kembalinya ke siapa? Ke iman.
Posone sing dipanggil sinten sih? Bulan suci Ramadan sing dipanggil sinten? Ayat 183 nih. Ayatnya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong kang iman kabeh. Gusti Allah gak ngongkon hei menungso mboten. Padahal Al-Qur'an iki wonten ayat hei menungso sedaya ya ayyuhan nas. Nggih napa mboten? Ana sing ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ada ya Bani Israel, khusus Bani Israel. Tapi lek wong iman itu berarti disempurnakan oleh Allah. Iman itu ya wong gampang seneng ngelakoni ibadah. Menter dilono wong ngalor kidul wis pokoke kupinge sing penting kita itu iman. Karena dirasani wong jar wae. Utang dikemplang beno kalau kita ikhlas. Karena kayak ngoten. Nggih jadwal dipaido ya wis. Kok cara yo kono gawe dhewe maren ya gak dadi dandanan. Nah Allah itu sudah melebihkan seperti itu. Contohnya saya aja, nggak mungkin saya ngurusi jadwal khotib, jadwal traweh, jadwal sudah ada sendiri. Yang penting siapapun yang jadwal, juragan saya kan Cak Jumadi. Wes Pak Buki, dino iki, yo aku kan jadi anak buah sama. Jadi jangan iren-iren. Itu namanya mengobati hati. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan ayat tadi, surat As-Saff ayat 2. Yuqatiluna fi sabilillahi saffan. Lah, maka ketika kita itu berjuang, maka rapatkan shaf, rapatkan barisan, rapatkan ide yang sama, walaupun ide itu berbeda-beda tapi dalam kesepakatan namanya musyawarah untuk mufakat. Itu namanya saffan. Ka'annahum bunyanum marsus. Makin jenengan buka surat As-Saff ayat 2 niku. Dados panjenengan iku kalau kepengin bangun sebuah rumah, bangun sebuah masjid, iku lek eker-ekeran gak dadi bangunan. Masjid pun kalau itu dibangun hanya pasir tok. Gak ono semene, ya napa? Saling menguatkan, ini namanya bunyanum marsus. Masjid wis dadi wis gak ono payone, ya napa? Nyaman apa mboten? Begitu udan terus kena angin bingung, lho gak nyaman. Pasti butuh yang namanya asbes, genteng. Ono bahane lengkap, ono tekele semene, gak ono tukange. Terus diapakno? Oh digledakno. Lah ini namanya berjuang itu jangan ira-ira. Masjid wis apik, bangunane megah, ono AC-ne, AC luar sama AC dalam. Tapi gak ono jamaane. Ono jamaane lengkap enten-entenan, terus gak ono sing ngaji. Ya gak ono sing ceramah, gak ono sing memberikan tausiah. Lah ini kira-kira lengkap menapa mboten? Mboten. Masjidnya api, wake belduke. Jedinge ambune gak enak. Kira-kira jamaah kerasan apa mboten? Lah, ini artinya apa? Kita itu memberikan pelayanan kepada jamaah. Nah jamaah itu ana sing ana arek cilik, ana sing setengah gede, ana sing rada tuwek. Nah imam pun harus ngerti lek ketika sholat itu jamaahnya itu orang tua semuanya, ya aja cepet-cepet, iso-iso sing tuwek akhirnya jungkel-jungkel gitu ya. Ada anak kecil terus kok rame, jangan diusir. Iya, anak kecil kan jiwanya masih labil. Ya, dikandani dicedhek. Alhamdulillah Pak Pokandar sering ngandani anak ayo rek. Siapa tahu kita nanti kalau sudah tidak ada semua di sini, terus yang ganteni sinten? Nggih, jangan diusir anak. Itu memang dunia anak. Sing lucu iku jamaah masjid, wong tuwek kabeh, remaja kabeh, kok tambah rame dhewe guyon. Lah iki sing lucu. Berarti apa bedanya dengan anak-anak? Jadi kita itu saling mendukung para jamaah sekalian. Itu namanya bunyanum marsus. Anaknya mungkin orang tuanya kok gak memperhatikan. Untung anaknya gelem nang masjid. Timbangane nang gene tempat-tempat yang tidak manfaat. Alhamdulillah. Senajan orang tuanya ndak ikut ke masjid. Ini namanya Allah itu menyukai orang yang berjualan di jalan Allah
fisabilillah dengan berbagai macam cara. Ono sing ceramah, tapi sing ceramah gak ono. Arab ceramah karo sapa? Kan ndak mungkin. Mumpung kita itu masih sehat nggih Bapak sekalian, masih sehat. Kita ndak tahu sampai kapan kita itu dikontrak oleh Allah hidup di dunia itu. 1 tahun, 2 tahun yang lalu kita itu ibadahnya dibatasi. Nggih napa mboten? Nggih masker. Terus jarak. Belum lagi disemprot-semprot. Belum lagi loro watu titik ngene wis diusir aja nang masjid. Gak tenang ibadah kita dulu itu. Terus sing loro titik nang dokter engko dikira divonis kena corona. Tapi alhamdulillah kita yakin dan percaya kepada Allah, setiap perjuangan langkah kita itu akan diimbali oleh Allah yang lebih banyak. Alhamdulillah anak kecil-kecil lho seneng orang ngaji oleh ya. Ya, alhamdulillah. Ojo diseneni arek cilik. Sama dengan kalau di sekolah Bapak sekalian. Sekolah ini kan macam-macam, kadang tiang sepan itu wis Pak, pokoknya aku pasrah jenengan apa akan mawon, wis aku pasrah lah, dikepui sampai pasrah orang tua. Padahal anak itu kadang-kadang di sekolah itu waduh luar biasa macam-macam. Ono sing mecah kaca, ono sing dulinan bangku, ono sing muklek kursi, tajam sing bal-balan dalani kursi. Ono sing LCD hilang. Ya memang macam-macam anak. Kalau kita nggak punya jiwa menyayangi anak, gak jadi dandanan anak-anak kita itu. Karena usia 10 tahun nggak sama 20 tahun. 20 tahun nggak sama dengan usia 30 tahun. 30 tahun nggak sama dengan usia 50 tahun. Maka persiapkan masa tua kita, terutama yang usia 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun ke atas rawan mangan titik kolesterol. Gini buatan ngoten oleh kakean kelegen karena gula gak enak saja nih, kepikiran terus ngombe es jarine watuk-watuk lah, gak tenang. Itu artinya apa? Kita tuh dibatasi dalam setiap kehidupan. Makanya hidup tuh gak usah dibebani, rileks mawon, rileks, nyantai. Ya memang manusia itu punya emosi, punya amarah, itu wajar. Tapi amarahnya itu dikuatkan dengan keimanan dengan Allah, insya Allah amarah itu jadi obat. Amarah itu jadi obat. Alhamdulillah sini tuh lancar. Ada kajian kultum asar, nggih. Wonten kajian kultum subuh. Ada kajian lagi atau tadarus. Selama di masjid itu ada kegiatan keagamaan, ya sing iso ndang segera moro anak-anak kecil yang ngaji supaya setan-setan jin di bulan suci Ramadan hilang semua, tidak mengganggu. Setan jin genderuwo mak lampir senengane ganggu ya arek ya. Kalau gak gelem ngaji, masuk gak iso ngaji sing penting teko. Gak iso ngaji sing penting teko. Itu pahalanya luar biasa timbangannya apa di sana main-main terus guyon malah bisa mengganggu. Gak apa-apa cek iso guyu. Coba mbelek gak iso guyu ya apa? Ada cili-cili ya. Untung cek iso guyu, maka guyu lo sing baik ketika ada teman yang memberikan respon. Begitupun orang tua, awake dhewe iki mikir ya Allah, awake dhewe urip iki kari pirang tahun. Lho poso ngarep iki apa cek menangi panjenengan sedaya. Menangi napa mboten? Sebelah kanan kiri kita, tetangga kita winginane sik bareng-bareng. Winginane padha guyon-guyon. Lah kok mestipun datang Gusti Allah. Situ diambil situ. Ayo kanan kiri kita, nggih. Gak nyono. Wong mati iku ana sing mati karena sakit. Ana mati karena kecelakaan, mati ana karena sholat, wong mati karena nek tempat maksiat. Ya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan dari sini yang saya bacakan. Man sona ilaikum ma'rufan
Man sonaa, sinten mawon, sonaa, soni loh, soni Pak Soni orang yang baik. Ini bahasa man sonaa itu yang berbuat, siapa yang berbuat baik. Ya. Ilaikum ma'rufan fakafi'uhunna. Ketika kita itu berbuat baik kok ono sing ngilokno, mencemooh, maka jangan dibalas dengan baik, dengan jelek. Jangan dibalas dengan jelek. Alhamdulillah aku dielingno wong awake dhewe iki akeh salahe akeh dosae. Ibarat dosaku dipek karo wong sing ngilokno mau. Nah enggak, kadang-kadang loro ati lho ngilokno aku awas nak bales. Nah, akhirnya posoe batal. Posoe bakal. Fa illam tajidu ma tukafi'u lahu. Dan kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan tadi, ngempet kudu mewangkel misalnya. Fa'akfi'uhunna fakafi'u lahu. Maka apa yang langkah kita lakukan, fad'u lahu, maka doakan, ya Allah, muga-muga wong sing tau ngilokno aku, sing bolak-balik ngenyek, sing bolak-balik hina, tak dongakno muga-muga luwih apik. Lho iki lho ajane Rasulullah. Fad'u lahu. Sama dengan ketika Rasulullah itu kan nabi manusia biasa. Ketika perjalanannya mau menyebarkan di daerah Taif, Taif itu sekarang daerah Sam Syria sana, pedagang dilempari kotoran, ini balik dilempari telai unta, ditelai wis pokoke kotoran. Kok cara nabi ku gak sabar, ngamuk. Wes nabi gak dipercaya wong Islam, dikata lho Islam kok ngono, kok kereng. Justru yang malah marah itu bukan nabi tapi siapa? Malaikat. The malaikat. Wahai Rasulullah, kok cek kurang ajar ya wong Taif. Jenengan dilempari kotoran unta sampai kena waduh, ya napa sih teleke unta niku? Mun jenengan kena teleke kucing ae skibras-skibras. Diiku disawat mbek sengaja. Tapi apa kata Nabi? Sampai sahabat Umar, sahabat Ali, sampai Umar Khalid bin Walid marah-marah itu. Oh sopo tak cekel. Ojo. Malaikat marah juga. Wahai Nabi, izinkan saya. Aku angkat Jabal Nur, Jabal Rahmah. Jabal tak lempar gunung nang ngene wong sing melempari kotoran. Loh, gunung diangkat rek. Nah, dia ngangkat watu gak kuat. Gunung diangkat malaikat mau dilemparkan orang yang melempari Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ojo, mestilah ojo dibalas arek iku, wong iku. Suatu saat orang itu nanti masuk Islam kok. Didongakno kali Rasulullah. Ya Allah, muga-muga wong sing nyakiti, muga-muga wong sing balang mau, muga-muga sing memusuhi Islam nanti suatu saat masuk Islam. Maka turunlah surat idza jaa nasrullahi wal fath. Maka seluruh umat yang memusuhi Nabi itu langsung datang berduyun-duyun masuk Islam. Loh, iki lho. Lah lek panjenengan misalnya dilono wong, dilempari watu, alhamdulillah wis aku diantemi wong, sabar, yo gak kira tambah ngamuk. Ya, itu menguji kesabaran kita. Jarno rek ya arek cilik-cilik. Aja gampangan ngamuk rek. Engko tukaran, gak boleh. Nah masjid ae dikir. Ya Allah muga-muga sing ngantemi kamu meni insaf dadi boloku. Jangan cari permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dengan kebaikan. Ya, dan jangan tolong menolong dengan kejelekan, dengan dosa. Sehingga ayo bersama-sama, baik para jamaah, para pengurus takmir, di dalam hidup itu tadi saya katakan butuh perjuangan butuh keikhlasan. Lah kalau awake dhewe gak ikhlas, lho sapa lek aku yo gak ono mix sing muni kok ngene lho. Hilang amal kebaikan panjenengan. Ikhlase rada hilang. Aku sangalel nggih jadwal tibae ngono pun mboten usah pore. Karena itu adalah nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai keikhlasan. Yang penting kita pikirkan para jamaah sekalian. Awake dhewe iki mari ngono gak ngurusi masjid.
arek cilik-cilik ngeten iki gelem ambek sing iso nerusno masjid. Jadi itu jamaah itu yang penting kita bangun. Kekuatan jamaah itu yang harus kita bangun. Jangan dikedepankan permusuhan. Jangan dikedepankan kita itu kereng. Kalau lebih ekstrim lagi itu kita itu teroris. Kemudian kita itu garis keras, jangan. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu menerima segala kesalahan dan dosa-dosa manusia. Belum tentu anak-anak sekarang nakal itu besok jadi nakal, enggak. Belum tentu yang tua-tua sekarang dulunya itu baik, tapi tuanya semakin hari semakin jadi semakin menjauhi ibadahnya. Banyak anak pembuatan make. Sebaliknya, dulu yang dia berbuat jelek, elek, ya Allah, dosa-dosa kok akeh. Wis pokoke uripe kuwi mau macam-macam. Jangan punya prasangka Allah tidak akan mengampuni, diampuni oleh Allah itu. Jangan khawatir, Allah akan mengampuni dosa. Ya Allah, aku saiki kok cik masuk masjid, opo aku gak biyen-biyen. Lah jenenge biyen gurung dikei hidayah sama Allah kok. Iso-iso iki. Lah sekarang inilah yang menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa panjenengan dulu gitu loh. Ya sering makan kalau sering ulang-ulang nih, seorang pembunuh 99 itu kok cara gak pas akal kan gak diampuni nggih. Tapi karena tobat tidak mau mengulang lagi, akhirnya masuk surga. Ya mudah-mudahan panjenengan misal kok gak tau nang masjid, arek cilik-cilik gak tau nang masjid, moro-moro kok mati surga. Moro-moro kok mek ngeladeni wong takjil, takjil dengan ikhlas, moro-moro terjadi sesuatu diambil oleh Allah masuk surga. Semua itu kalah dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam urusan agama. Ojo dipikir sing biyen-biyen. Yang lalu ya sudah berlalu. Insyaallah monggo mudah-mudahan puasa kita ini lebih baik daripada puasa yang lalu. Nah ini sebentar lagi orang yang paling bahagia itu adalah orang yang menanti datangnya adzan maghrib ketika sedang berbuka puasa. Karena kurang 2 menit ya, silakan adik-adik, anak-anak tertib ya, gak usah rame. Engko lek maem karo guyu keselak engko ya. Jangan lupa berdoa ya, doa kita itu untuk berbuka puasa. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, para hadirin dan para pendengar yang ada di rumah, mudah-mudahan semuanya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya yang sakit hari ini diberikan kesembuhan. Yang hari ini mengalami kesusahan, sumpek, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang hari ini anak-anaknya nggodo bapak ibu dan bapak ibu nggodo anake, moga-moga semuanya dalam keadaan awale sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wal 'afwu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.